Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Komar. Dengan Bapak siapa? Nanang, Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian mata Bapak. Apakah Bapak bersedia? ya, bersedia. Nanti untuk prosedurnya saya akan menyinari di bagian mata Bapak dengan senter ini ya, Pak ya. Baik, jika Bapak bersedia, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya, Pak ya. Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Baik, kita cuci tangan dan menggunakan handscoon. Baik, setelah kita menggunakan handscoon dan cuci tangan, kita posisikan duduk kita dengan pasien sejajar. Lalu kita nyalakan pen light-nya. Untuk pertama-tama kita lakukan pemeriksaan di bagian suprasilia. Untuk suprasilia, kita lihat apakah suprasilia sinistra maupun dekstra itu simetris atau tidak. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda kebotakan atau madarosis atau tidak. Di sini untuk suprasilia pasien tidak ada tanda-tanda kebotakan atau madarosis. Selanjutnya kita lihat juga apakah ada tanda-tanda eritem, edema, kemudian apakah ada benjolan atau massa maupun tumor. Di sini tidak terdapat tanda-tanda kelainan tersebut. Jika terdapat tanda-tanda kelainan seperti benjolan atau massa, kita dapat melakukan palpasi dengan menggunakan jari telunjuk. Permisi ya Pak ya. Kita lakukan palpasi apakah konsistensinya bagaimana, untuk ukurannya bagaimana, dan dapat dimobilisasi atau tidak. Baik, selanjutnya kita lihat di sini untuk di bagian silia apakah ada tanda-tanda trichiasis maupun distichiasis. Di sini untuk pasien dalam keadaan normal dan silianya tidak terdapat sekret. Apabila terdapat sekret, kita lihat warna sekretnya dan konsistensinya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pemeriksaan palpebra yang superior. Bapak bisa menghadap ke bawah. Baik, pertama-tama kita lihat di bagian palpebra yang superior. Kita lihat apakah ada tanda-tanda edema maupun eritem pada palpebra yang superior. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda hordeolum maupun kalazion. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda ada massa atau tumor. Jika terdapat massa atau tumor, kita dapat melakukan pemeriksaan dengan palpasi sama seperti dengan di suprasilia tadi. Kita tentukan masanya, ukurannya bagaimana, kemudian konsistensinya, dan dapat dimobilisasi atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian palpebra yang inferior. Bapak bisa melirik ke atas. Baik, di sini kita lihat di bagian palpebra inferiornya. Kita lihat sama seperti dengan pemeriksaan palpebra yang superior. Kita lakukan pemeriksaan apakah terdapat edema, apakah terdapat hordeolum maupun kalazion. Kemudian kita lihat bagian palpebra inferiornya apakah terdapat tanda-tanda kelainan seperti eritem. Kemudian ada tumor ataupun massa. Jika terdapat tumor maupun massa, kita lakukan palpasi. Kita tentukan apakah ada nyeri tekan, ada ukurannya seberapa, dan konsistensi serta dapat dimobilisasi atau tidak. Baik, selanjutnya dari pemeriksaan palpebra yang inferior, kita lakukan pemeriksaan untuk konjungtiva palpebra yang superior. Bapak di sini nanti agak sedikit tidak nyaman. Saya akan menarik di bagian kelopak mata Bapak dan akan melipat ke atas. Nanti Bapak bisa melirik ke bawah ya Pak ya. Permisi ya Pak ya. Kita tarik untuk konjungtiva palpebra yang superiornya. Baik, kita tahan di sini. Kita lihat di sini apakah permisi ya Pak ya. Sedikit tidak enak ya Pak ya. Baik. Kita lihat di sini untuk konjungtiva palpebra yang superior, kita lihat apakah ada tanda-tanda kelainan, misalnya ada pasir atau ada benda-benda asing lainnya. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat papil seperti giant papil, kemudian apakah terdapat cobblestone atau tidak. Baik, di sini untuk pasien tidak terdapat tanda-tanda kelainan baik cobblestone maupun giant papil dan papil-papil lainnya. Kemudian kita lihat juga pada bagian konjungtiva palpebra yang superior ini, kita lihat apakah terdapat tanda-tanda edema maupun tumor dan lainnya. Di sini tidak terdapat. Baik, selanjutnya untuk konjungtiva palpebra superior, kita lanjut ke konjungtiva palpebra yang inferior. Bapak bisa menghadap ke atas. Baik, kita tarik bagian konjungtiva palpebra yang
inferior. Di sini kita lihat sama apakah terdapat tanda-tanda peradangan, edema, kemudian apakah ada tanda-tanda kelainan seperti ada benda asing atau tidak seperti pasir dan lain-lain. Di sini tidak terdapat tanda-tanda kelainan. Selanjutnya juga kita lihat apakah terdapat giant papil, kemudian apakah terdapat papil-papil yang lainnya seperti papil-papil yang bentuknya kecil maupun Cabelson atau tidak. Di sini tidak terdapat. Lalu kita lihat juga pada bagian konjungtiva palpebra yang inferior ini apakah terdapat edema atau kelainan-kelainan lainnya. Untuk konjungtiva palpebra inferior pasien dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan pada konjungtiva palpebra yang inferior, kita lanjutkan ke pemeriksaan konjungtiva bulbi, di mana untuk konjungtiva bulbi kita lakukan penyidaran dari arah depan, kemudian kita lihat di bagian konjungtiva bulbinya apakah terdapat tanda-tanda injeksi. Permisi Bapak, apakah terdapat tanda-tanda injeksi? Bapak bisa membuka matanya sedikit. Jadi kita lihat di sini apakah ada tanda-tanda injeksi konjungtiva atau tidak. Kemudian apakah terdapat injeksi silier atau tidak. Kemudian apakah terdapat injeksi perikornea atau tidak. Di sini tidak terdapat injeksi tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat juga di konjungtiva bulbi apakah ada tanda-tanda kelainan lainnya yang dapat kita temukan. Di sini untuk pasien tidak terdapat tanda-tanda kelainan pada konjungtiva bulbi. Kemudian di bagian sklera Bapak bisa melirik ke atas Bapak. Baik, kita lihat juga di bagian skleranya apakah skleranya putih jernih atau tidak. Di sini sklera pasien dalam keadaan normal, jernih, putih. Kemudian selanjutnya kita lihat apakah ada tanda-tanda injeksi juga atau tidak pada bagian sklera. Apakah ada injeksi perikorneal, apakah ada injeksi konjungtiva atau tidak, dan injeksi siliar atau tidak. Di sini tidak terdapat injeksi pada sklera. Selanjutnya kita arahkan dari arah depan, kita nilai apakah ada tanda-tanda eksotropi, endotropi maupun ortotropi, maupun ada eksofori, endofori maupun ortofori. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian kornea. Kita lihat di bagian kornea pasien apakah jernih atau tidak. Di sini untuk kornea pasien dalam keadaan jernih. Bapak bisa menghadap ke saya Pak ya. Baik, selanjutnya kita lihat juga apakah terdapat defek pada bagian korneanya. Jika terdapat, ukurannya dan konsistensinya bagaimana. Selanjutnya kita lihat juga di bagian korneanya apakah terdapat trantas dot atau tidak. Kemudian apakah terdapat kelainan-kelainan lainnya seperti edema maupun kelainan-kelainan pada kornea lainnya. Baik, di sini untuk kornea pasien dalam keadaan normal. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian kornea, kita lakukan pemeriksaan pada kamera okuli anterior. Kita lakukan penyinaran di bagian dari arah temporal. Bapak bisa menghadap ke saya. Baik, di sini kita lihat di bagian kamera okuli anteriornya, baik dari kedalamannya bagaimana, apakah antara kedalaman yang kiri maupun yang kanan sama. Baik, di sini untuk kedalamannya sama. Kemudian selanjutnya kita lihat juga untuk kamera okuli anterior apakah ada tanda-tanda kelainan seperti pus atau tidak, dan tanda-tanda kelainan lainnya. Di sini untuk kamera okuli anteriornya dalam keadaan normal. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan kamera okuli anterior, kita lanjutkan ke pemeriksaan iris, di mana pertama-tama kita lihat di bagian irisnya dari warnanya terlebih dahulu dan kriptanya. Di sini untuk warnanya kecoklatan. Kemudian selanjutnya kita lihat juga apakah ada tanda-tanda kelainan pada bagian irisnya. Apakah ada tanda-tanda edema atau tidak, dan tanda-tanda kelainan yang mengganggu bagian iris. Selanjutnya kita juga bisa lihat di bagian irisnya apakah terdapat nodul atau lubang atau tidak. Di sini tidak terdapat. Selanjutnya kita juga bisa melihat di bagian irisnya apakah ada terdapat perlekatan dengan kornea dan perlekatan dengan lensa atau tidak. Di sini tidak didapatkan adanya perlekatan baik dengan kornea maupun dengan lensa. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian iris, kita lanjutkan ke pemeriksaan di bagian pupil, di mana kita
lihat terlebih dahulu untuk diameter pupilnya pada saat disinari dan pada saat tidak disinari. Kemudian kita lihat juga bentuk pupilnya, apakah bentuknya bulat atau tidak. Di sini bentuknya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk pupilnya indirect dan direct, di mana untuk pada saat disinari biasanya bagian pupil akan mengecil atau miosis, sedangkan pada saat tidak disinari maka akan kembali seperti normal. Nah, pertama-tama kita lakukan pemeriksaan yang direct terlebih dahulu. Secara langsung kita sinari bagian pupil pasien. Di sini pada saat disinari pupil pasien akan mengecil atau miosis. Kemudian pada saat tidak disinari kembali normal. Kemudian untuk yang indirect, kita bagi bagian mata kiri maupun mata kanan. Kita lihat, kita sinari di bagian mata yang tidak kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita lihat di bagian yang kita periksa apakah pupilnya ikut mengecil atau tidak. Di sini dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan bagian pupil, kita lanjutkan ke pemeriksaan bagian lensa dengan menyinari dari arah depan. Kita lihat di bagian lensanya, kita lihat di sini apakah lensanya jernih atau tidak. Di sini untuk lensa pasien dalam keadaan jernih. Kemudian kita lihat juga apakah ada tanda-tanda kelainan pada bagian lensa atau tidak. Di sini untuk lensa pasien dalam keadaan normal. Kemudian kita arahkan sedikit ke bagian menyinari dari arah hidung atau nasal. Kita lihat juga di sini apakah lensa pasien ada iris shadow atau tidak, kemudian jernih atau tidak untuk lensanya. Di sini pasien tidak ada iris shadow dan untuk lensanya dalam keadaan jernih dan tidak ada kelainan. Baik Bapak, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa duduk terlebih dahulu selagi saya akan cuci tangan dan melepas handskun terlebih dulu ya Pak ya. Baik, kita cuci tangan dan melepas handskun. Baik Bapak, alhamdulillahirobbilalamin, ini pemeriksaan sudah selesai. Hasilnya normal ya Pak ya. Tidak ada kelainan. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.